Shalom semuanya. Hal sekarang adalah visi Habakuk 2 tentang tuliskanlah penglihatan itu. Ulirkanlah itu pada loh-loh batu supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dikatakan orang sambil lalu adalah orang yang berlari, waktu melihatnya bisa membaca. Seringkali kita lupa. Tetapi sebenarnya kalau Tuhan mengingatkan kita, biasanya progresnya lama ya. Apa itu progresnya lama? Kita dapat syukur, nggak dapat ya sudah. Kalau kita ingin meminta kepada sesuatu, kita pun harus bisa mengerti ini buat siapa ya, ini buat apa ya. Kalau kita meminta sesuatu sama Tuhan untuk memuaskan diri kita sendiri, biasanya sebentar lupa. Waktu kita meminta sesuatu, kita ingin memuaskan untuk kepuasan sendiri atau untuk ada hal yang lebih besar. Kalau kita ingin memuaskan kedagingan sendiri, hati-hati, ada kesombongan nanti keluar. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan, saya memerlukan ini untuk kerajaan Allah. Saya ingin memikirkan tentang hal-hal yang untuk dunia akan datang. Pada waktu kita mempunyai visi tersebut, visi ini untuk memuaskan kedagingan kita atau ingin ada visi untuk kerajaan Allah. Pada waktu kita memikirkan adanya visi kerajaan Allah, ada satu hal dalam hati kita, ada satu hasrat di hati ini akan berulang. Tetapi kalau kita cuma visi kita, saya menikah, punya anak, punya cucu, punya tabungan, meninggal. Biasanya hidup kita akan biasa-biasa saja ya, semuanya buat gua, dan gua. Apa yang terjadi? Visi tersebut tidak akan kuat. Walaupun mungkin kuat, visi tersebut adalah penuh dengan kedagingan. Mungkin kadang-kadang Tuhan juga tidak mengizinkan ya. Yang kita mau adalah sekarang visi yang kita bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu kita melihat ada visi bersama-sama dengan Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa. Yang Tuhan akan ingatkan lagi. Malahan Tuhan akan mengingatkan kita senantiasa. Kamu tahun lalu ingin melakukan ini loh, tapi belum tercapai. Bukan untuk kepuasan diri sendiri. Dan apa yang terjadi? Caranya seperti apa? Dikatakan bahwa tuliskanlah penglihatan itu. Ukirkanlah itu pada loh-loh batu dan orang sambil lalu dapat membacanya. Perlu kalian menulis visi misi kalian ini sesimpel mungkin. Kalian cerna visi misi ini, apakah untuk ego kalian atau buat egonya Tuhan? Ini untuk keinginan Tuhan atau untuk keinginan kita? Apa yang terjadi pada waktu kita olah ini terus menerus? Setiap langkah yang kita ambil, kita akan hati-hati. Kenapa? Saya bisa maju di dalam Tuhan atau saya mundur di hadapan Tuhan? Kenapa? Visinya jelas sekali. Ini nggak bisa cuma hanya saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Enggak. Itu visi seperti itu, kalau cuma hanya mau jadi ini, mau jadi itu, biasanya lupa. Waktu ada visi tertentu yang kalian mesti tuliskan, visi tersebut itu nggak bisa cuma hari pertama langsung boom, jelas banget. Semuanya masih kabur. Bagaimana cara memperjelasnya? Dengan waktu kalian menggali tersebut, visi tersebut. Waktu semakin cari tahu, semakin digali, kalian cari tahu terus menerus, itu semakin jelas visi tersebut. Nggak bisa visi tersebut hanya cuma ditaruh di papan, udah gitu kita tinggal. Cara kerjanya adalah Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Semakin kita melihat ada harta di sana, hati kita ke sana, kita akan gali tersebut. Harta yang Tuhan katakan adalah di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu bukan cuma harta yang di atas tanah, tapi yang di bawah tanah. Yang Tuhan mau soal harta adalah yang di bawah tanah, yang harus kita korek. Tuhan katakan, apabila kamu mencari aku seperti mencari perak atau permata, maka kamu akan mendapatkannya. Kalau firman Tuhan adalah mencari emas. Emas itu bukan jalan-jalan emas. Cara kerja emas gimana? Ada sesuatu yang kamu gali. Nah, sama juga visi tersebut. Ada visi yang kalian harus bisa gali terus menerus, nggak bisa dalam 1 hari 2 hari. Cara-caranya semuanya tergantung masing-masing ya. Ada yang tulis, ada yang saling ngomong dengan suami istri, ada yang saling ngomong dengan satu komunitas terus menerus. Akhirnya ada yang saling membantu. Tuhan akan mengirimkan orang-orang kepada kalian untuk membantu kalian. Tapi kalian harus gali. Dan apa yang terjadi dengan hati percaya, mulut mengaku, dia menjadi iman terus menerus. Dan apa yang terjadi? Tuhan buka jalan itu bukan nggak ada angin, nggak ada hujan. Tuhan buka jalan. Tuhan akan buka jalan sesuai dengan iman kalian. Sekuat apa visi kalian?
itu kalian yang tentukan. Kalau dikatakan, oh enggak, visi ini Tuhan yang tentukan, Tuhan yang akan memperjelas. Kalau ini visi dari Tuhan, Tuhan akan buat segala sesuatu. No, kita enggak bisa minta Tuhan berikan saya visi sesuatu. Enggak bisa. Tuhan katakan apa di tangan kamu, apa yang kamu minta. Tuhan itu senang dengan kita dengan hal-hal yang kecil. Waktu kita suka seperti ini, kalian olah, kalian berjalan, visi tersebut akan kelihatan langkah demi langkah.